Halo Sobat Thai, selamat datang lagi di video pembelajaran pendidikan bahasa Thailand. Yang mana hari ini kita telah memasuki minggu keempat. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang invisible vowel atau vokal yang tidak terlihat. Apa sih vokal yang tidak terlihat tersebut? Yuk kita bahas dulu pengertiannya. Vokal tidak terlihat adalah bentuk kata yang dihasilkan tanpa adanya penulisan vokal dalam kata tersebut. Namun, adanya vokal yang tak terlihat ini memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi, penempatan dari vokal yang tak terlihat ini jadi hanya ada di beberapa aturan. Aturannya adalah yang pertama, jika ada dua konsonan tanpa huruf vokal, maka di tengah-tengah dibaca O, contohnya kon dan juga pom. Nah, ketika kalian nemuin dua konsonan yang berdampingan seperti pom ini, nah artinya itu walaupun tidak ada dia yang menunjukkan huruf vokal atau tanda vokal secara O, namun secara otomatis dia sudah dibaca O, dibaca secara O pendek pada kata home ini atau ketika dua konsonan tersebut berurutan berdampingan seperti kata kon ini. Di sini kan cuma ada kokwai dan juga nonu, tidak ada secara O di sini. Namun secara otomatis sesuai aturan yang di sini, ternyata ada secara O pendek yang di antara konsonan ini, di tengah-tengah konsonan ini, namun tidak terlihat, sehingga dia dibaca kon, kon. Oke, kita next kepada yang nomor 2 atau bagian B. Jika ada tiga konsonan tanpa huruf vokal, maka konsonan pertama dibaca A dan konsonan kedua dibaca O. Contohnya di sini adalah nanon. Nanon, pada kata nanon itu cuma ditulis nonu, nonu, dan juga nonu. Nah, konsepnya ketika nonu yang pertama atau huruf yang pertama, konsonan yang pertama, itu ada secara A. Ada secara A. Jadi, nah, untuk yang kedua itu ada secara O. Secara O. Ya, jadi dia dibaca non. Yang pertama na, yang kedua non. Nanon. Oke, kita lanjut ke bagian C. Nah, jika ada tiga konsonan tanpa vokal, namun konsonan kedua itu wowen, maka wowen ini dibaca dengan vokal ua. Jadi dia bukan dibaca w, namun ua. Contohnya suwen, suwen. Jadi w ini harusnya kan kita baca kalau misalnya ini w, swan, swan atau swan seperti itu. Namun karena wowen ini berada di konsonan atau di tengah-tengah konsonan, di tengah-tengah dari dua konsonan, maka dia bukan dibaca W melainkan UA. Jadi bunyinya adalah UA. Oke, ini sama konsepnya seperti kata kuat. Kuat, kokai, wowen, dan juga dode. Dia tidak dibaca kuat, tapi kuat. Kuat. Oke. Nah, kita masuk langsung ke yang bagian D. Jika konsonan awal tidak memiliki vokal, sedangkan konsonan berikutnya memiliki vokal, maka konsonan awal tadi berbunyi A. Contohnya, talat, talat. Nah, pada konsonan awal ini kan tidak ada yang namanya vokal. Tidak ada vokal. Jadi yang setelah itu, setelah konsonan pertama, konsonan kedua memiliki vokal atau secara A. Maka dari secara otomatis, konsonan yang awal ini untuk memudahkan cara membacanya atau secara otomatis di sini ada vokal A yang tidak terlihat. Jadi secara harfiahnya penulisannya jika dipisah itu ada potau, secara A, loling, secara A, dan juga dode. Oke, jadi halat, halat. Jadi ini adalah invisible vokal atau secara A yang menghilang pada kata halat ini. Jadi ingat konsepnya ketika ada suatu konsonan yang pertamanya itu tidak memiliki vokal dan keduanya itu memiliki vokal, maka yang pertama tadi itu secara otomatis ada bunyi secara A pendek. Jadi dia tidak dituliskan namun dia untuk dibaca dia menghasilkan bunyi ya. Oke, next kita kepada poin berikutnya yaitu poin E yang mana dijelaskan di sini. Jika ada dua konsonan oang ditambah konsonannya selain konsonan wawen ya, maka dia berbunyi O. Contohnya od dan juga orthon. Orthon. Ketika ada konsonan oang ini pertama kan kita mempelajari konsonan oang ini tidak ada suaranya seperti di modul kita. Nah, keterangannya di sini ketika ada konsonan oang ini, nah ketika dia bersama dengan konsonan lain, maka dia bukan lagi sebuah konsonan melainkan vokal yang juga dia dibunyi atau dibaca dengan bunyi O. Ingat ya, selain konsonan dari wowen maka dia dibaca dengan vokal bunyi O. Jadi seperti ini, od, od, atau orthon.
outphone. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang vokal yang berubah bentuk. Vokal yang berubah bentuk ini adalah bentuk dari penulisan vokal. Kan semulanya kita mengenal vokal dari vokal tambahan, vokal dasar, dan juga vokal gabungan. Nah, dari vokal-vokal tersebut dia bisa berubah bentuknya apabila dia bertemu dengan final konsonan atau dalam keadaan tertentu ya. Nah, di sini kita bahas tentang vokal A pendek atau sara A yang berubah bentuk menjadi maihanakat. Nah, maihanakat itu bentuknya seperti memang sara A pendek tapi dia cuma satu dan bentuknya berada di atas konsonan atau posisinya berada di atas konsonan. Ini adalah maihanakat, sedangkan kalau misalnya dia sara A, dia bentuknya sama namun dia ada dua dan posisinya berada di belakang konsonan. Oke. Nah, di sini contohnya adalah kata cup. Cup. Nah, sebenarnya dari kalau kita bedah dari kata cup tersebut ada kokai, sara A, dan juga bobaimai. Nah, karena sara A ini bertemu dengan final konsonan bobaimai yang mana ketika berada di konsonan akhir atau posisi akhir dia berubah menjadi P, maka ketika bertemu dengan final konsonan otomatis seperti aturannya tadi, sara A ini berubah menjadi maihanakat. Jadi dia ditulis cup. Cup. Sama seperti kata crab, crab yang mana ada kokwai, rorea, maihanakat dan juga popaimai. Dia dibaca crab, crab ini adalah bentuk maihanakat yang sebenarnya dia berasal dari vokal A pendek. Oke? Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya yaitu ketika vokal O pendek tidak dituliskan. Nah, ketika membaca dua konsonan berurutan biasanya ada vokal O pendek yang tidak dituliskan. Di antaranya contohnya kop. Kop. Oke? Kop. Di sini ada dua konsonan yaitu kokai dan juga popaimai. Nah, ketika ada dua konsonan ini, maka yang di tengah-tengahnya secara tidak kasat mata atau tidak bisa kita lihat itu adalah vokal O. Jadi vokal O ini berubah bentuk menjadi tidak terlihat. Hampir sama pembahasannya atau sama pembahasannya dengan invisible vowel sebelumnya. Oke, lanjut di sini ada vokal E, menghilang, tanda seperti maihanakatnya dan juga digantikan dengan maitaiku. Maitaiku. Maitaiku ini bentuknya seperti ini. Dan dia berada di atas konsonan. Lanjut aja kita contohnya. Di sini ada popla, sara E, nonu. Nah, ketika bergabung sara E ini yang tadi ketika bertemu dengan final konsonan, maka dia berubah yang bentuk dari A pendeknya menjadi maitaiku. Maka ada sara E, untuk tanda sara E-nya tetap ya. Cuman untuk tanda A pendeknya maka dia berubah menjadi maitaiku. Oke, lihat di sini dia sudah berubah menjadi sara E, maitaiku, popla, nonu, pen, pen. Oke. Nah, kita lanjut ke yang D yaitu vokal sara E. Sara E. Tadi sara E pendek, ini sara E pendek, oke? Menghilang juga sama tanda sara A pendeknya dan juga sama juga digantikan dengan maitaiku. Nah, contohnya di sini adalah keng. Keng. Oke. Nah, di sini harusnya kokai sara E. Nah, sara E itu ada tanda sara A pendeknya seperti tanda sara A pendek. Namun ketika bertemu dengan final konsonan ngomu atau dibaca nge, maka dia berubah menjadi maitaiku untuk tanda sara A pendeknya. Nah, untuk sara E-nya itu tetap ya bentuknya. Nah, lanjut di sini ada vokal ua menghilangkan maihanakat. Jadi ketika vokal ua itu posisinya ada maihanakat dan juga wowen. Kalau misalnya kita terbiasa dengan wowen, namun ini posisinya sekarang sebagai vokal ua. Nah, bentuknya jadi maihanakatnya ini menghilang dan tersisa cuma bentuk wowennya aja atau w sebelum konsonan akhir. Namun dari bentuk ini dia tetap dibaca ua tapi tidak dibaca w karena seperti bentuknya wowen dia tidak dibaca w melainkan dia tetap dibaca ua. Ini biasanya ketika dia berada di antara konsonan, hampir sama dengan kasus dari invisible vowel sebelumnya. Contohnya di sini adalah nuat. Nuat. Nah, di sini ada nonu, sara ua dan juga dode. Nah, sara ua ini berubah atau hilang tanda maihanakatnya menjadi wowen saja atau bentuk wowen saja. Namun dia tetap dibaca ua atau sara ua. Jadi dibaca nuat. Ini sama pembahasannya dengan vokal yang tidak terlihat sebelumnya ya.
Oke, selanjutnya sara e atau vokal e panjang menghilang bentuk dari oangnya atau biasanya kita sebut konsonan pembantunya dan digantikan oleh tanda pintui. Nah, tanda pintui ini biasanya seperti sara i pendek ya. Ini merupakan lambang yang biasanya di atas vokal pendek atau sara i, bener ya. Nah, contohnya di sini adalah bek, bek. Nah, di sini ada po bai mai, sara e, kokai. Maka dibaca bek, bek. Nah, bentuk dari atau dari oang ini itu digantikan oleh pintui. Namun untuk bentuk sara e, dia tetap dituliskannya. Jadi dibaca bek, bek. Nah, seperti kata ngambek dengan bunyi e yang lebih panjang dan nada rendah. Bek, bek. Oke. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah vokal e. Vokal e panjang yang dituliskan tanpa oangnya kembali yang ada di akhir. Ini kan vokal e panjang itu seperti ini. Nah, jadi dia tidak dituliskan, cuma ada e seperti ini aja. Cuma ada tanda sara e di atas saja yang dituliskan. Contohnya adalah lem, lem. Di sini ada loling, sara e dan juga moma. Oke. Nah, ketika dia berada di atau bertemu dengan final konsonan, sara e ini tidak dituliskan dengan tambahan oangnya, melainkan hanya dituliskan sara e-nya aja ya. Jadi dibaca lem, lem. Secara penulisan dia berubah, namun secara penyebutan dia tetap sama. Nah, untuk lebih ringkasnya atau kesimpulannya kalian bisa lihat di sini ketika sara a berubah menjadi mayhanakat dan juga seperti ini sara e yang mana sara o-nya, tanda sara o-nya hilang dan juga yang lain-lainnya. Dia menjadi mait haiku, ada mait haiku pada sara e dan juga sara e. Dan juga ada vokal o yang tidak terlihat. Serta ada dari vokal uwa yang tanda mai hanakatnya menghilang. Dan juga sara e dia digantikan oleh tanda pintui pada bagian oang atau sara o-nya. Oke, saya rasa segitu dulu untuk pembahasan kita di minggu ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. ขอบคุณครับ